tidak akan pernah takut menghadapi oknum-oknum cungok itu yang katanya itu cucu Nabi. Nggak takut sama sekali. Lebih baik gue kualat. Lebih baik gue pribadi kualat untuk menyadarkan umat dari kelompok-kelompok yang berperilaku setan. Pemain aku ngasli pribumi. Mbak pikir wedi. Orang. Saya provokasi. Enggak, saya sedang mengedukasi, membangkitkan spirit generasi anak bangsa. Terus polisi yang mau ngomong kayak begini. Gak bisa, polisi harus profesional. Polisi harus netral, mengayomi masyarakat. Nah, sekarang saya tuntut. Kalau saya terjadi apa-apa, harusnya polisi mengayomi saya. Ini orang-orang makar, historik jejak digitalnya sudah cukup banyak. Masa nggak perlu saya ceritain? Ini orang kelompok-kelompok makar. Kelompok yang mengajak umat, yang memprovokasi umat untuk melakukan kerusuhan. Bangke apa enggak? Dilawan apa enggak? Maaf, Bib, kami berarti diantara dong. Kalau kami itu berarti diantara kalian. Anda nggak bilang saya. Tidak mengajarkan kebencian berarti kami. Kami itu dari mana? Mungkin saja Pak Alawi. Mungkin ini kalau saya salah ya tolong dimaafkan ya. Mungkin karena apa? Ya kami sih mungkin Pak Alawi itu. Mungkin ketidaktahuan saya, tolong pencerahannya aja. Dan nggak pernah fitnah, nggak pernah ujaran kebencian, nggak pernah ujaran kebencian, enggak, kalau Habib nggak pernah. Tetapi orang-orang yang berlindung di RA itu adalah Robito Alawin, di RA di Robito yang berlindung di buku nasab, oknum-oknumnya bermodalkan buku nasab, seenaknya sendiri untuk melakukan kesombongan. Ya, kiai-kiai dipersekusi, ya, yang nggak sejalan politiknya dimusuhin, ya, fitnah saena udele dewe, ya, terus ngatain Wali Songo nggak ada keturunan terputus, ya, banyak sekali lah pokoknya, banyak sekali. Jadi kami itu ya itu mungkin ya kami, ya, karena beliau nggak bilang saya kalau tadi Al-Habib Taufik Assegaf bilang saya, mungkin saya nggak bisa jawab, tapi kalau kami berarti diantaranya ada beberapa orang. Waduh, nah ini dia banyak. Habib harus melihat itu di keluarga Ba'alawi. Di keluarga Ba'alawi Habib harus survei, harus ditertibkan itu. Ini pembelajaran. Oknum-oknum yang jadi bangsat banyak. Iya. Jadi kalau seandainya nggak etis juga lah kalau bilang Anda itu kesini itu cuma bawa gula sekilo gitu loh. Anda nyembeli 100 kambing seandainya. Ini nggak etis juga lah. Lawang selama ini itu orang-orang itu makan ya dari dawirnya umat muslim yang ada di Indonesia. Dari mana duitnya? Hasilnya dari mana? Dapat amplopan dari mana? Dapat dawirnya dari mana? Ya umat Islam yang ada di Indonesia. Sampai kaya-kaya, mobilnya mewah. Bagus-bagus, dari mana? Ya dawir sama umat. Ya kalau nggak dawir sama umat, ya nggak mungkin. Maka itu yang disebut berkah. Berkah, memang berkah. Tapi berkah yang mana gitu. Contoh, Al-Habib Bahar bin Smith, mobilnya mewah. Saya tanya kerjanya apa? Kalau saya jelas lah, saya punya toko jualan kaos, jualan kain. Ya dikit-dikit disyukurilah rezeki dari Allah. Saya punya kerjaan. Karena saya nggak bisa dawir. Nggak bisa, Bib. Saya nggak bisa. Saya malak aja buat pembangunan pondok saja. Hampir 2 tahun aja nggak beres. Dan nggak ada yang percaya. Coba kalau seandainya saya itu pakai ganti gelarnya Al-Habib Arya bin YouTuber. Wah, kalau ada Habibnya, dawir saya pasti kenceng. Orang-orang pada nyembah saya sih, Bib. Kurang lebih seperti itu. Ya mungkin saya kalah powernya karena saya nggak punya gelar Habib itu.
Jadi ya mohon maaf, ini atas ketidaktahuan saya, tolong dinasihati saya. Tapi yang kita lihat faktanya seperti itu. Wallahi saya bersaksi. Banyak sekali pendawiran itu ya yang ngasih duit itu yang nyumbang yang ini ya dari umat. Kepatungan, ayo kesokongan. Loh, orang-orang muslim pribumi ini kalau mau bikin kegiatan mengundang contohnya Habib ini, itu pemuda-pemudanya, masyarakatnya, umat di setempat itu patungan, Bib, supaya bisa bayar penceramah. Ayo kalau nggak patungan nggak bisa diselenggarakan pengajian atau apa itu. Jadi jangan nggak etis juga kalau bilang lo kesini cuma bawa gula sekilo. Masya Allah, kalau Habib minta 1 ton gula saya beliin, biar saya miskin, biar saya nggak berlimpah kehidupannya. Tapi kalau cuma gula 1 ton tak anter. Habib kalau minta 1 ton saya anter, Bib, mohon maaf, ngapunten banget ya, 1 ton. Nah, harapan saya, mohon maaf guru besar saya Al Habib Taufik Assegaf yang terhormat, yang saya cintai, tertibkan itu orang-orang yang punya buku nasab dari RA, dari Robitoh. Songong, kurang ajar, bangsat. Kenapa saya bilang bangsat? Mulutnya nggak bisa dijaga. Sastu. Kita bahas perilaku. Kenapa? Perilaku itu bisa menularkan bibit-bibit radikal, bisa menghidupkan karakter radikal, bisa memberontak terhadap negara, membahayakan untuk umat, membahayakan untuk bangsa, membahayakan untuk negara. Itu karena apa? Ceramah-ceramah yang rasis. Tertibkan. Jangan nanti gara-gara ego Anda masih tetap dimuliakan, tapi ini oknumnya nggak ditertibkan sama sekali, malah condong dibela. Publik melihat itu. Akhirnya apa? Blunder. Nanti kalau sudah ramai, pribumi bangkit semua. Mohon maaf ya, coba bayangkan, pribumi bangkit semua hanya gara-gara masalah seperti ini yang nggak beres-beres. Saya bilang dari kemarin kan, Bu Yoho, para ulama menasehati, ditertibkan. Ini ada beberapa oknum dari RA yang mengandalkan buku nasab ini, ditertibkan. Kayak si Pesek, si Cekrel, kayak si Mahdi, kayak si Bahar. Ini kan berlindung di balik buku nasab. Buku nasab itu dari mana? Dari RA. Begitu sombongnya dia menjumawakan diri sebagai cucu Nabi, sehingga orang-orang ini, umat asli, umat muslim yang ada di Indonesia yang pribumi ini, seolah-olah itu sampah. Gue ini loh cucu Nabi yang mulia. Akhirnya gampang hina-hina ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi. Saya tidak akan pernah takut menghadapi oknum-oknum cungok-cungok itu, cecungok itu yang katanya itu cucu Nabi. Gak takut sama sekali. Lebih baik gue kualat. Lebih baik gue pribadi kualat untuk menyadarkan umat dari kelompok-kelompok yang berperilaku setan. Pemain aku ngasli pribumi, pikir wedi orang. Saya provokasi? Enggak, saya sedang mengedukasi, membangkitkan spirit generasi anak bangsa. Banyak kadang-kadang itu teman-teman saya itu yang punya pangkat polisi lagi nanya sama saya, Gus Arya jangan provokasi katanya. Provokasi yang mana? Ini kelompok-kelompok yang makar. Ini kelompok-kelompok yang menularkan bibit-bibit radikal, yang membangunkan bibit-bibit radikal, yang menghidupkan bibit-bibit radikal. Nek aku guru-guru ngomong kayak ngene, ono sing nyekel cekel lo. Aku wis pasrah. Muga-muga aku ning jero penjara iso istirahat. Masalahnya apa? Ning jero penjara kuwi ra entuk nggawa HP. Ya ora iso nonton TV. Penak-penak manut aku kok. Anda sebagai aparat disumpah karena jabatan, digaji karena jabatan. Saya itu sumpahnya lillahi ta'ala, karena Allah. Fisabilillah. Marmaruf nahi mungkar, bukan nyamar maruf, nyambi mungkar, bukan. Ada terima pengen adem ayem, nggak usah ngomong kayak begini adem ayem. Ngapain? Alhamdulillah istiqomah saya, kalau cuma buat makan sudah cukup. Nggak perlu saya ngomong kayak begini, nggak perlu saya dapat banyak musuh. Yang paling sulit adalah ketika meluruskan para jahanam itu, lalu kita dimusuhi oleh pengikut-pengikutnya para jahanam. Anteng aja kalau cuma mau normatif aja hidupnya, nggak manfaat.
Sudah ngurusin istri aja, istri masih muda, masih cantik. Udah ngapain lah, kayak begini juga banyak musuh. Terus polisi yang mau ngomong kayak begini, gak bisa, polisi harus profesional, polisi harus netral, mengayomi masyarakat. Nah, sekarang saya tuntut, kalau saya terjadi apa-apa harusnya polisi mengayomi saya. Ini orang-orang makar, historik jejak digitalnya sudah cukup banyak, masa nggak perlu saya ceritain. Ini orang kelompok-kelompok makar, kelompok yang mengajak umat, yang memprovokasi umat untuk melakukan kerusuhan. Bangke apa enggak? Dilawan apa enggak?